Dipaksa nikah bab 1. Jangan lupa subscribe, like, komen. Derap langkah kaki kembali beradu dengan waktu. Dan setiap entakan kaki tak seirama lagi dengan hembusan nafas. Batinnya sesak. Irama jantungnya tak seirama denting piano lagi. Kemana lagi angin harus membawanya? Inilah ritme hidup yang terlukis indah dalam setiap goresan jurnal hariannya. Aneka pertanyaan berkecamuk dalam benaknya. Setiap pertanyaan hanya melahirkan pertanyaan baru. Setiap detik jarum jam yang terus berputar adalah setiap siksaan yang memaksanya untuk bangkit. Tak terasa 3 bulan telah berlalu. Kini Dinda tak lagi menginjak kaki di sekolah. Dinda Anjani Karisma, nama seorang wanita yang baru lulus SMA di usia 17 tahun. Banyak orang tak menyangka di usia yang menginjak 17 tahun sudah lulus bahkan mendapat peringkat terbaik, sempat ditawarkan melanjutkan pendidikan di jenjang berikut dengan bantuan beasiswa. Namun hal tersebut ditolak mentah oleh mama tiri dan papa kandung, entah apa alasan. Dinda tidak mengetahui. Nasib saat ini sedang menguji betapa sabar dia menjalani kehidupan yang penuh cobaan, entah kapan berakhir, akan dia hadapi meski akhirnya dia akan terjatuh dan kalah. Dinda lebih dominan dengan sikap patuh, turut tanpa banyak berkata. Semua akan dia keluarkan jika semua sudah tidak bisa ditahan. Dinda di kamar duduk termenung. Semenjak lulus sekolah, hari-hari Dinda hanya berdiam di rumah bagai pembantu yang harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dinda tak protes dengan kelakuan mereka menjadikan dirinya pembantu. "Dinda!" teriak Papa Bara. Mungkin saat teriakannya berlangsung benda kecil yang berada di rumah ini ikut bergetar dan bergoyang akibat teriakannya, seperti dibantu toa masjid yang biasa digunakan untuk berkumandang. Dinda yang saat ini sedang duduk termenung kaget mendengar teriakan papanya yang besar hingga menyadari dirinya yang sedang melamun. Dirinya langsung bergegas keluar kamar dan berlari menuju tempat keberadaan papanya saat ini. "Iya, Pak," jawab Dinda saat tiba di hadapannya. "Cepat bersiap, hari ini kamu akan menikah," kata Papa Bara yang enteng dengan kalimatnya, seakan kalimat yang tak bermakna. Apa di otaknya kata pernikahan adalah kata permainan yang sering dimainkan anak kecil. Pernikahan adalah sebuah janji suci yang sakral. Pernikahan bukan tentang kata mau menikah atau tidak, menikah juga tentang tekad siap atau tidak. Menikah harus saling mengenal satu sama lain, bukan seperti ini mengenal saja tidak apalagi lainnya. "Maksud Papa apa? Jangan bercanda, ini tidak lucu, Pak." "Tidak percaya Dinda." "Siapa yang bercanda? Ini serius. Hari ini kamu akan menikah." Lantangnya serius, tidak terlihat di wajah sedang bercanda. Dinda mendengar kata Papa tidak terlihat bercanda, kaget tanpa bisa berkata lagi. Kini otaknya tak bisa berpikir jernih selain berpikir apa saja yang ada di otak papanya hingga mudah memutuskan pernikahan secara sepihak dan mendadak seperti ini. Kenapa harus dirinya yang menikah? Apa alasannya? "Aku tidak mau, Pak. Aku masih muda, masih banyak impian yang ingin aku gapai." "Kenapa harus aku? Kenapa juga mendadak seperti ini?" tanya Dinda melempar banyak pertanyaan bertubi-tubi yang kini berputar di otaknya. "Banyak impian yang kamu kata?" ucap ulang Papa Bara menatap tajam Dinda.
Iya Pak, bukannya selama ini aku sudah nurut dan mengikuti semua perkataan Papa dan Mama. Dan untuk yang satu ini maaf aku gak bisa ikuti. Tolak Dinda tidak ingin menikah. Jangan membantah perkataan Papa. Apa kau mau sama seperti mamamu yang egois demi impian, pergi meninggalkan kita? Apa kau pikir setelah sukses semua akan baik saja? Tegasnya bertanya. Dinda bosan setiap membantah perkataan Papa, selalu saja hal ini yang akan diingatkan, seperti tidak ada kata lain dalam hidupnya. Tak ada kata yang bisa dia ucapkan selain diam, yang dikatakan Papa semua emang benar adanya. Hingga saat ini Mama pergi tak kembali hingga Papa kembali menikah. Jangan membantah kalau tidak ingin sama seperti mama kamu. Sana pergi siap, 2 jam lagi kita akan pergi ke rumah calon suami kamu. Perintahnya tanpa memperdulikan perasaan anaknya. Dinda diam menuruti tanpa membantah, kini hidupnya semakin tidak terarah. Apa pernikahan ini akan membawa dirinya bahagia atau sebaliknya? Dirinya hanya akan bisa pasrah ke depan yang akan terjadi pada kehidupan yang akan mendatang. Mama tirinya tersenyum bahagia melihat anak dari Yuna akan menderita setelah hari ini. Pernikahan ini akan menjadi hari terpuruk dari awal kisah kehidupannya. Mama tiri Dinda bernama Rita Permata. Mama Rita sangat membenci Dinda karena mama kandung Dinda adalah penghalang cintanya dulu. Meski kini sudah bersama dengan cintanya, rasa tidak akan pernah berubah karena cinta sejati memiliki buah hati dari wanita yang amat dia benci. Ayo kita segera siap, tidak enak kalau kita terlambat. Apa yang akan dipikirkan pengantin pria menunggu pengantin wanita? Kata Mama Rita senyum bahagia, siapapun yang melihat tidak bisa mengartikan arti dari senyumannya itu. Mama Rita bangun merangkul Dinda berjalan menuju kamar. 30 menit mendadani Dinda sama persis seperti pengantin, Mama Rita tersenyum puas. Cantik, ucapnya memandang hasil makeup pada riasan di wajah Dinda. Dinda diam tak berkata, hatinya sedih tidak seperti pengantin lain yang akan bahagia dengan hari pernikahannya sendiri. Ingin rasanya dia kabur saat ini, tapi kemana dia harus kabur? Dia tak mempunyai banyak bekal di luar sana. Hidup yang dijalani setiap hari, sekolah dan bekerja di rumah seperti pembantu tanpa sedikit jalan keluar meski hanya sebentar untuk refreshing atau lainnya. Berbeda dengan Rima adik tirinya, bebas melakukan apa saja, tanpa disuruh bekerja. Bahkan apapun yang diminta selalu diberikan, tanpa ada kata pusaka dari Papa seperti dirinya pada Rima. Kadang Dinda merasa papanya pilih kasih, namun hal tersebut langsung disingkirkan Dinda untuk tidak meneruskan otak negatif. Ayo bangun, kita harus segera pergi ke rumah calon suamimu. Jangan melakukan hal yang sama seperti mama kamu yang murahan itu. Hina Mama Rita memaki ibu kandung Dinda. Iya Ma, Dinda tidak bisa membela ibu kandungnya, karena dia tidak tahu apapun tentangnya. Dia hanya mendengar cerita dan cacian Papa dan Mama menghina buruk tentang ibu kandungnya. Dirinya hanya mengenal ibu kandung dari bingkai foto. Dari situ dia bisa mengenal wajah cantik ibunya. Saat tiba di ruang bawah, Papa Bara memandang putrinya yang cantik mengingatkan dirinya pertama kali menikah dengan ibu kandung Dinda.
Wajah dan kecantikan Dinda menurun dari Yuna. Bahkan kepintarannya juga. Bagai pinang di Bella II. Melihat pandangan terpanah Papa untuk pertama kali memandang seperti ini membuat Dinda merasa adem dan tenang karena selama ini tak pernah sekali Papa memandang lama dirinya. Jika dengan ini dapat membuat Papa bahagia, aku akan melakukannya. Batin Dinda menangis sedih.